Ke pasar beli nangka. Cakep. Berangkatnya naik sepeda. Nama aku Priska, salam kenal untuk semua. Pada video ini kita akan membahas banyak hal mengenai apar. Tapi sebelum kita panjang lebar membicarakan si apar, terlebih dahulu kita akan membahas sedikit mengenai kebakaran. Kebakaran merupakan api yang tidak terkendali di luar kemampuan dan keinginan manusia. Api ini muncul disebabkan karena proses kimiawi secara bersamaan antara bahan bakar, sumber panas, dan oksigen. Kombinasi dari ketiga hal tersebut dinamakan segitiga api. Maka dari itu, untuk memadamkan api, kita harus menghilangkan salah satu dari ketiga unsur tersebut. Kebakaran digolongkan menjadi beberapa kelas menurut jenis bahan yang terbakar. Gunanya untuk memudahkan dalam memilih media pemadam yang tepat. Pertama, kebakaran kelas A yang disebabkan oleh benda padat non-logam, seperti kain, kayu, kertas, dan plastik. Kedua, kelas B yang terjadi pada benda cair atau gas yang mudah terbakar, seperti solar, bensin, minyak tanah, dan LPG. Ketiga, kelas C yang sumbernya dari peralatan yang dialiri listrik, seperti kabel yang berarus listrik terbakar atau instalasi listrik yang konslet. Keempat, kelas D, yaitu kebakaran pada benda yang berbahan logam seperti magnesium, titanium, aluminium, dan kalium. Nah, itu dia kebakaran dan penggolongannya. Sekarang kita akan membahas mengenai apar. Apar atau alat pemadam api ringan merupakan alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api saat api masih kecil. Apar memiliki berat yang berbeda-beda, berkisar antara 0,5 kg hingga 16 kg. Terdapat berbagai macam apar yang dibedakan menurut isi atau medianya. Pertama, apar berisi air. Air akan menyerap panas dari api hingga api padam. Apar ini tepat untuk memadamkan kebakaran kelas A. Kedua, apar berisi busa atau foam. Busa yang disemprotkan akan menyelimuti ban yang terbakar api, sehingga kontak dengan oksigen akan terputus. Apar busa efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B. Ketiga, apar berisi tepung kimia kering atau dry chemical powder. Karena bahannya yang berupa serbuk tepung, apar ini tidak disarankan untuk pemadaman pada mesin karena dapat merusak mesin. Apar jenis ini dapat digunakan pada kebakaran kelas A, B, dan C. Karena dapat memadamkan 3 jenis kelas kebakaran, apar ini juga disebut apar powder multipurpose. 4. Apar berisi karbon dioksida atau CO2. Api akan padam apabila karbon dioksida yang dikeluarkan oleh apar ini sebanding dengan oksigen pada bahan yang terbakar. Oleh karena karbon dioksida ini akan mengikat oksigen. Penggunaan apar karbon dioksida tidak mengotori ruangan atau mesin karena tidak meninggalkan residu. Apar karbon dioksida digunakan pada kebakaran kelas B dan C. Kelima, apar berisi halon. Apar pada umumnya memiliki beberapa komponen utama, yaitu badan tabung, pin pengaman, handle atau tuas sebagai pegangan saat mengangkat apar, pressure gauge atau petunjuk tekanan untuk mengetahui tekanan dalam tabung, hose atau selang, nozzle, ujung penyemprot untuk mengarahkan isi apar ke sumber api, dan label yang memuat informasi apar. Sekilas info. Apar sebaiknya diperiksa atau diinspeksi sebulan sekali. Pemeriksaan ini untuk memastikan apar dapat tetap terjangkau dan dapat dioperasikan saat kebakaran terjadi. Memasang apar ini juga nggak boleh sembarangan loh. Ada syarat-syarat yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980. Antara lain, apar dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau. Dengan jarak pemasangan antar apar tidak melebihi 15 meter. Apar diberi tanda pemasangan, biasanya segitiga sama sisi 35 cm berwarna merah seperti gambar di samping. Apar dipasang setinggi 1,2 meter dari lantai kecuali jenis karbon dioksida dan dry chemical. Suhu ruang tempat pemasangan apar tidak boleh melebihi 49 derajat Celcius atau di bawah minus 44 derajat Celcius.
Sekilas info. Cara tepat membawa apar. Apar dibawa dengan cara dibopong pada pundak demi keselamatan pengguna. Langkah pemadaman menggunakan apar. Pertama, tarik pin pengaman. Jangan lupa untuk menekan katup untuk percobaan awal. Kedua, arahkan nozzle selang ke sumber api. Jangan mengarahkan pada nyala api, karena isi apar akan melayang ke atas dan tidak akan berfungsi dengan baik. Ketiga, tekan tuas atau handle secara bersamaan hingga isi apar menyembur keluar. Keempat, sapukan selang dari ujung ke ujung bahan yang terbakar hingga api padam. Langkah pemadaman ini biasa disingkat TATS. Tarik pin pengaman, arahkan selang ke sumber api, tekan tuas atau handle, sapukan. Ketika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Padamkan aliran listrik, hubungi pihak keamanan atau tim tanggap darurat, dan berusahalah memadamkan kebakaran menggunakan apar sebelum api membesar. Nah, itu dia informasi terkait apar. Gimana? Udah paham semua ya? Dan nggak terasa kita udah ada di ujung video. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.